Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi wara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Faqala aidan, wa huwal ladzi yuhyi wa yumitu wa lahul ikhtillaful laili wan nahari afala ta'qilun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ikhwatul iman yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam channel Al-Anwar, Masjid Al-Anwar channel. Mudah-mudahan ini suatu sarana untuk kita menimba ilmu syiar Islam, mengagungkan syiar Islamiyah. Mudah-mudahan banyak-banyak manfaatnya dan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, wabil khusus nikmat iman Islam kita. Mudah-mudahan senantiasa kita dikucuri rahmat, magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mugi ya tetap dicurah limpahkan kajungjunan baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hidup itu kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak kita mentafakuri apa yang telah kita terima, nikmat-nikmat apa yang telah kita terima. Maka semua anugerah itu kita harus syukuri. Kadang-kadang jarang kita mensyukuri anugerah atau mentafakuri anugerah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 anugerah yang harus kita syukuri. Yang pertama, kita mensyukuri, mentafakuri organ kita. Organ kita itu harus disyukuri oleh kita, ditafakuri oleh kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ladzi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Artinya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang, maka apakah kamu tidak memahaminya? Syukuri yang ada. Ini tugas hidup kita. Syukuri ketika kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bersyukur. Ada suatu riwayah dari seorang sahabat namanya Bilal Ar-Rabah. Bilal itu pada saat mau menikah, itu orang-orang semuanya menolak, sebab lihat postur Bilal yang hitam. Masya Allah, yang hitam, yang jelek. Mana ada perempuan yang mau sama Bilal pada waktu itu.
maka Allah menuntun Bilal. Rasulullah menuntun Bilal kepada mendatangi seorang istri pembesar atau anaknya pembesar pada waktu itu. Rasulullah bilang, aku akan melamar anakmu. Wah, betapa gembiranya. Pada waktu itu Rasul bilang, aku akan melamar anakmu. Terus Nabi setelah bertemu dengan anaknya itu bilang lagi, aku membawa sahabat untuk melamar putrimu. Ternyata kecewa sekali. Secara akal disangkanya Nabi akan melamar untuk Nabi sendiri. Ternyata Nabi melamar untuk seorang sahabat, yaitu Bilal Ar-Rabah. Setelah ditanya kepada putrinya, bagaimana putrinya? Mau enggak kepada sahabat Bilal? Ternyata putrinya berkata, kalau Allah dan Rasulnya memutuskan aku untuk menikah, maka aku akan menerimanya. Itu. Kata Nabi, walaupun Bilal seperti itu, posturnya hitam, tapi Bilal seorang sahabat yang banyak-banyak bersyukur, mentafakuri nikmat Allah, sampai suara teropahnya sudah terdengar di surga. Kalau kita pilih, mana? Orang yang ganteng dengan Bilal yang suara teropahnya sudah terdengar di surga, itu pilih mana? Coba, itulah kemuliaan Bilal Ar-Rabah. Yang pandai-pandai bersyukur, mentafakuri organ tubuhnya dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata dipakai untuk mendengar yang baik-baik. Itu cara bersyukur. Kita punya tangan, itu dipakai untuk meraba yang baik-baik. Kalau kita memang kalau kita dengar ngaji, memang kedengarannya kita cepat bosan. Tapi kalau kita mendengar dangdutan, wah musik, wah udah senang sekali gitu. Jadi kalau kita mah begitu. Kalau mata dipakai untuk membaca Quran, wah ngantuk sekali. Dipakai untuk ngaji itu ngantuk sekali. Tapi mata kalau dipakai untuk plesir, melihat pemandangan, pelesiran itu, wah cekas sekali. Begitulah. Yang kedua adalah yang jarang manusia mentafakurinya, yaitu al-quwwah, kekuatan. Kita bisa berkedip mata kita itu karena ada kekuatan. Alhamdulillah kita bisa berjalan menuju majelis-majelis zikir, majelis pengajian. Itu harus disyukuri karena kita mempunyai kekuatan. Coba kalau kekuatan kita dicabut oleh Allah. Mau minum saja kalau kekuatan kita, tangan kita tidak mampu untuk mengangkat gelas, bagaimana? Mau makan juga kita tidak akan mampu ketika tangan kita itu lemas. Itulah kekuatan yang harus kita syukuri. Al-quwwah, mentafakuri bahwa ketika kita masih kuat untuk melakukan kebaikan, lakukanlah. Sebelum kekuatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus mentafakuri, mensyukuri al-mal, harta kita, rizki kita yang telah diterima oleh kita sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya orang yang miskin semiskin-miskinnya pasti kebeli baju, memakai baju.
masih mampu membeli baju, masih mampu memakan sesuap nasi, kita harus syukuri. Mensyukuri, jadi hidup itu harus dinikmati. Jangan terlalu manteng pikiranna, berpikir yang bukan dalam kemampuan kita, porsi yang bukan dalam kemampuan kita. Ada pepatah yang mengatakan gelas itu akan diisi tidak lebih daripada ukuran gelasnya. Artinya, kalau kita gelasnya diisi air, ya seukuran gelasnya. Jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan itu tidak akan baik dan berbahaya. Begitu juga kalau kita dapat mensyukuri nikmat dari Allah, termasuk nikmatnya rizki kita yang diberikan oleh Allah, itu akan dapat menambah kebaikan untuk kita. Yang keempat adalah kita harus selalu bersyukur dengan adanya akal kita, dengan adanya ilmu kita. Kalau seorang profesor, seorang yang cerdas, itu bagaimana kalau Allah mencabut kecerdasannya? Tidak akan berdaya. Ketika seorang profesor dikasih pikun sedikit, maka pemahamannya atau ilmunya akan hilang. Makanya sebelum kita dicabut ilmu dengan kepikunan kita, maka kita harus rajin-rajin untuk menimba ilmu, mencari ilmu. Jangan merasa bosan, terus semangat mencari ilmu lewat media-media, lewat para ulama, para kiai, tablik akbar dan sebagainya. Dari mana saja ilmu kita serap dan kita amalkan. Yang kelima, yang terakhir adalah anugerah yang wajib kita syukuri, yaitu anugerah keimanan. Sebab orang yang mempunyai iman yang kuat berarti orang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Umar bin Khattab, bagaimana dia mendapatkan hidayah yang luar biasa, hampir membunuh Nabi, sampai Allah menurunkan hidayah. Maka Nabi itu bersabda, "Wahai Umar, pertahankan hidayah, sebab hidayah itu akan membuat kamu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala." Maka dari itu kita mentafakuri, mensyukuri 5 hal yang harus kita tafakuri. Yang pertama kita mentafakuri yaitu al-quwah, kekuatan kita. Kemudian organ kita harus ditafakuri, disyukuri. Terus harta kita atau rizki kita harus ditafakuri dan disyukuri. Kemudian yang keempat, akal dan ilmu kita. Dan yang terakhir adalah keimanan kita harus kita syukuri. Dan bagaimana kita supaya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang salah, ini timbulnya atau munculnya dari saya sebagai manusia, dan apabila ada manfaatnya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya utarakan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk siapapun yang mendengarkan ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.